Cendela Apartemen Podcast. Halo semua, Hai. kembali lagi ngobras episode 3 bareng Egi dan Tias. Ini kita akan ngobrolin tentang pengalaman kami ya pas ke Indonesia karena ya saya ambil cuti, ya udahlah kita akhirnya memutuskan ke Indo. Kapan kita pulang ke Indo? Berangkat dari sini tanggal 29 Juni, terus sampai sini lagi tanggal 27 Juli. Ya, hampir Dan 1 bulan. ya dan uniknya kita berangkat gak dari Jerman tapi dari Amsterdam. Amsterdam. Nih aku udah ngelis beberapa hal yang mungkin penting buat teman-teman semua. Jadi kita mulai aja. Tadi kan udah sedikit di spoiler ya kalau kita berangkatnya dari Amsterdam. Memang rutenya gimana sih? Kan kita tinggal di Münster, Jerman. Jadi sejarahnya kita pertama nyari tiket yang paling murah dulu. Ya, dari manapun asal yang paling murah, dan kita cari kalau nggak salah sekitar Hamin 2 bulan. Hamin 2 bulan dari keberangkatan. Sebenarnya kita nyaris 2 bulan ke sana, tapi kayak tiketnya masih mahal, terus dapat tips nyarinya nanti aja sekitar Hamin 2 bulan atau 1 bulan. Ya, akhirnya kita cari Hamin 2 bulan, kita cari langsung di website pesawatnya karena pengalaman teman-teman yang lain banyak juga di grup PPI Jerman pakai jasa gitu, ternyata ada problem. Ya Udahlah, pihak ketiga lah ya kita nyebutnya ya. biar hatinya nyaman gitu ya, pulang nggak takut ada kendala apa, ya udahlah beli langsung di maskapainya. Dan akhirnya kita nggak pengen nyoba-nyoba. Kita udah sering pakai Qatar. Nggak sering sebenarnya, kamu sekali ke Jerman, Iya, aku sekali ke Jerman. Nggak, maksudnya berdasarkan pengalaman kita kemarin. pernahnya naik Qatar. Oke banget. Oke, dan ya udah. Ya udahlah, Qatar aja nggak usah. Dan selain itu kenapa nggak pakai pihak ketiga, beli kayak di agen gitu, karena pertimbangannya kan masih suasana corona juga meskipun udah turun. Jadi kita ya jaga-jaga aja dengan kemungkinan terburuk, misal tiba-tiba kena COVID, jadi lebih mudah untuk reschedule dan refund juga. Akhirnya kita browsing dapat tiket seharga 1.667 kalau nggak salah. Euro ya, untuk PP 2 orang. Udah beruntung lah karena yang lain pas itu kayaknya hampir 2.000-an ya. Ya, rata-rata satu orang paling nggak 1.000 euro untuk PP. Oke, jadi rutenya gimana nih dari Münster? Jadi ya kita kan dapat tiket yang murah itu dari Amsterdam kan. Jadi kita harus planning untuk ke Amsterdam ya. Jadi kita pakai kereta dari sini ke Amsterdam dulu. Kita udah booking sebenarnya pas itu, tapi kita takut Booking hari H ya? Iya. Karena penerbangan kita sore, jam 4 sore. Betul. Tadinya kita booking tiket dari Münster Setelah itu pagi jam di hari yang sama. ya? Setengah 8 pagi. Estimasi sampai sana jam 12 siang. Jam 12 ya. Tapi ternyata deg-degan gitu Iya, ya. Akhirnya deg-degan. kita booking lagi, nggak bisa refund. Akhirnya kita ikhlaskan ya, sedekah untuk Kereta api Deutschland Jerman. ya. Akhirnya kita booking Hamin 1. Hamin 1 sore. Dan Hamin 1 ya sore. konsekuensinya harus nginep dulu sih. Nginep dulu. Akhirnya di Amsterdam kita nginep semalam di hotel yang mana kita pernah nginep juga pas liburan. Tapi setelah dihitung-hitung pun itu masih lebih murah dibandingkan tiket lewat bandara terdekat Betul. dari Münster. Misal Düsseldorf. Misal Düsseldorf atau bahkan dari Frankfurt itu masih lebih oke ya. Nah, perjalanan dari Münster ke Amsterdam itu juga perjalanan yang penuh keringat karena ternyata barang kami kan semua udah di packing gitu kan. Tapi ban dari cover kami tuh Ada kayak yang haus. haus gitu, jadi pas jalan kayak gini-gini gerak-gerak gitu kan. Aduh, drama pokoknya. Berat banget pas itu. Mana lagi aku yang bawa 2 koper gitu ya. Waduh, pokoknya Tapi terus kan akhirnya aku bawa 2, yang satunya Iya. kecil tapi. Heeh. Jadi kami tuh bawa 3 koper, 2 Dua yang besar, besar, masing-masing ya sekitar 25 kilo, yang satu yang koper kabin kecil. Karena aku nggak bawa tas ransel, jadi itu Iya. sebagai kompensasi. Iya, kompensasi kabinku gitu. Jadi kita dari Münster ke Amsterdam tuh sekitar berapa jam sih? Kereta 3,5 ya? Iya, 3,5 3,5 sampai 4 jam. jam.
Terus kita turun di Amsterdam Central, habis itu kita naik kereta, naik sprinter ya, kereta kereta lokal. Tapi dari, kita telat karena transitnya 8 menit. dan kita bingung belum banget. beda Aneh menurutku. kondisi stasiunnya Amsterdam Central ya. Jadi satu apa namanya Line. kalau di Indonesia plafon ya. Ya, Peron. satu Itu peron. ada A, ada B. Kita nggak ngerti. Kita kira A dan B itu beda. Terpisah, karena biasanya kan peron 1, peron 2, Dua. peron 3. Di Amsterdam itu ada peron 10A, Ya, 10B. Nah, dia dalam satu jalur dan itu Ya. panjang banget ya. Akhirnya kita beli tiket lagi untuk tiket lokal. Udah koper kayak gitu bawanya bahkan sampai Biar terangkat gitu loh. Aku nggak gitu enggak. nggak bisa. Terus dari Amsterdam Central kita ke Schiphol. Schiphol itu karena bandara di Amsterdam. karena hotel kita deket ke Schiphol. Oh. Dan kita cari hotel itu yang punya shuttle dari hotel ke bandara. Jadi kita biar udah nggak perlu mikir Iya. transport lagi. Dan di Schiphol akhirnya kita putuskan untuk Beli koper baru. rasanya sedih sebenarnya, tapi ya udahlah, nggak ada pilihan lain. Akhirnya berapa? 119 euro ya. Ya sebenarnya itu masih good ya, masih range yang normal sih, karena kita sebelumnya beli koper ya sekitar 89. Iya. Ya beda 20-an euro. Ya lumayan sih Kompensasi sebenarnya. beli di bandara. Ya karena belinya di bandara. Nah akhirnya kita menuju ke hotel pakai shuttle bus, dari jadi udah bandara. disediakan include ya. di hotel. Akhirnya kita ke hotel, Nginep semalam di satu sana. malam. Paginya kita Ke bandara. beli dulu makan Ya itu lah kan nggak perlu. Oh nggak perlu. Terus ke bandara kita gasik banget ya. Maksudnya Iya, cepet pokoknya, gitu. Jam 10 kita udah sampai bandara dengan penerbangan jam 4 sore. 4 sore. 4 lebih 16.45 atau 16.30 gitu. Iya. Karena kita mikirnya penerbangan internasional dan ini tuh lagi summer season ya, liburan, jadi harus cepat. Summer break kan banyak orang liburan kemana gitu, apalagi bandara Schiphol. Sebenarnya antriannya panjang banget ya, tapi kita pakai jalur bebas. Akhirnya Iya. cepat gitu kan. Iya bisa. Dan ya sebenarnya kesalahan kita juga sih, kita nunggu counternya buka. Kita nunggu di mana sih Qatar, padahal sebenarnya orang-orang udah ngantri di counter Qatar. Iya. Kita nggak ngerti kalau di situ terus counter Qatarnya. Terus Ya kan? kita nggak pakai PCR karena memang aturan Ya itu masuk nanti kita ceritain yang bagian protokol COVID oke. ya ini sama. Oke. Terus habis itu dari Amsterdam kita transit di Qatar ya, setelah perjalanan 5 jam ya kan. ya 5 jam lebih. Di Qatarnya kita transit 8 jam. Ya ini konsekuensi tiket murah juga sih kalau menurutku. iya. Karena kalau yang transitnya cuma 2 jam memang harganya lebih mahal. Jadi kita apa ya kita nggak di lunch ya, karena lunch itu bayar, nggak mau. Jadi kita ya muter-muter di Musola, makan makan juga juga di sana, dan beruntungnya bisa bayar pakai euro karena kita nggak punya dolar. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dan nggak punya kembaliannya kredit card juga. nggak punya kredit card dan kembaliannya dolar. Jadi kita bayar pakai euro. Di apa namanya? Di convert. Iya, Terus habis itu kita dapat kembalian US. dollar dan nggak kepake. Terus habis itu dari Qatar, kita nyampe Qatar itu kalau nggak salah jam 11 malam ya. Jam 11 malam waktu Qatar. Ya kan? Terus baru berangkat jam 7. Baru berangkat jam 7. atau jam 8. Pokoknya sekitar 8 Kita jam. tidur nggak sih di sana? Tidur di kursi. Kayak ya tidur. Gantian kita ya, shift-shiftan. Karena kan ada koper ini juga. Ada Yes. barang bawaan. Oh. Terus terbang lagi 8 jam dari Doha ke Jakarta. Jakarta 8 jam, nyampe Jakarta jam landing itu 9 malam ya. Sebenarnya pegel 9 juga malam. ya 8 jam di pesawat, bosan juga. Iya, dan apa namanya, sisi buruknya itu penerbangan siang. Jadi gimana ya, waktunya Kerasanya- bukan waktu tidur. Jadi kerasa lama.
selama banget 8 jam. Jadi ya udah cuma nonton game, nonton film, main game, main Angry Bird. Jadi kayaknya kamu pertama kali Iya. selama hidup. Karena biasanya aku ya cuma muter-muter film kalau yang dulu. Sama. Terus habis itu nyampe Jakarta dan alhamdulillahnya karena kami udah mempersiapkan kayak sertifikat vaksin. Jadi dataku udah masuk Peduli Lindungi dan aku juga di Peduli Lindungi udah ada. Jadi kita lebih cepat gitu. Jadi kita langsung pakai jalur orang yang udah registrasi Peduli Lindungi. Tanpa harus validasi. Jadi yang lain yang belum validasi harus pakai jalur ini. Nanti kita jelasin lebih rinci gitu ya. Udah Jakarta terus hari besoknya baru OTW ke Bumen. Jakarta nginep di hotel, harus nginep dulu. Karena udah kemalaman. Kita pokoknya sampai hotel kayaknya jam 12 kalau nggak jam 1. 12 kurang. Malam. Nyampe jam 1 ya. Habis itu kita mandi, tidur, jam 7 udah OTW lagi pakai Grab ke stasiun Pasar Senen. Pasar Senen. Ke Pasar Senen langsung ke Bumen ya. Oke. Nah, terus tadi kita udah sedikit nyinggung protokol Covid ya. Jadi gimana sih? Kalau dulu pas aku kesini kan masih ketat ya, mungkin bisa dibaca di blogku ya, udah aku ceritain. Kalau kemarin gimana? Kemarin kita nggak perlu pakai PCR, antigen juga enggak, dan di check-innya juga nggak ditanyain sebenarnya, ya kan, cuma status vaksin aja sebenarnya, ya kan? PCR nggak ditanya. Padahal kita udah sempat deg-degan karena depan kita pakai bawa hasil. Nggak bisa, aku gimana nih itu pakai PCR? Iya, jadi untuk protokol Covid itu acuannya adalah negara yang akan dituju. Jadi kan kita mau ke Indonesia, berarti kita harus lihat aturan di Indonesia. Nah, di tanggal 29 Juni itu di Indonesia pokoknya kalau udah vaksin 1-2 ya kan, 1-2 itu perjalanan tidak memerlukan PCR atau antigen. Nah, tapi ketika kita di Indonesia pertengahan liburan itu nambah aturan baru yang harus booster untuk biar nggak usah pakai PCR dan antigen. Kalau baru vaksin 1-2 tetap perlu. Dan apesnya kan di sini di Jerman aku udah dianggap full gitu ya 3 kali, karena sekali itu kena COVID itu udah dianggap vaksin. Jadi aku cuma disuntik 2 kali. Nah di Indonesia ini nggak bisa. Jadi aku cuma dianggapnya cuma vaksin 1-2. Jadi mau nggak mau pas sudah di Indonesia cari booster, disuntik lagi pakai Moderna. Padahal yang 2 pertama pakai Pfizer. Ya udahlah. Ya yang penting udah bisa. Karena kita nantinya pas balik itu dari Kebumen ke Jakarta juga kan naik kereta api, daripada harus PCR, malah nanti ribet gitu. Dan kita nggak perlu karantina gitu ya, pas aturan itu. Iya. Terus di Doha gimana? Di Doha karena kita lapar gitu kan. Ya untuk COVID-nya dulu dong. Oh sorry, COVID Doha juga nggak ada cek ya, nggak ada cek, cuma kita ke jalur transfer udah masuk. Ngecek in security check yang barang bawaan barang-barang, terus cari gate. Anehnya di Amsterdam tuh kita boleh bawa air minum, boleh masuk kabin, tapi pas sudah sampai di Doha nggak boleh, aneh banget. Padahal itu di bandara kan bukan untuk penerbangan, akhirnya dibuang. Ya udah. Jadi pas kemarin ini di bulan akhir Juni, pokoknya pas kami pulang itu memang protokol COVID-nya kayak gitu ya. Nanti nggak tahu kalau berubah lagi. Jadi udah nggak ada karantina, kalau udah booster udah nggak perlu PCR antigen. Nah terus kan kita kan sebenarnya tinggalnya di Jerman, tapi keluar dari Amsterdam itu emang nggak masalah dari segi imigrasinya. Jadi kalau di Jerman, kalau di EU ya, European Union, kayak keluar masuk negara yang masuk ke kawasan European Union ini kayak nggak ada penjagaan gitu kan. Kita nggak dicek paspor, nggak dicek sejenis ID, KTP gitu. Iya memang benar-benar. Jadi ibaratnya kayak kalau di Indonesia kita pergi ngelewatin batas kota, batas provinsi gitu aja ya. Dan nggak perlu pakai credit card. Kayak kita misal beli air minum di Belanda, pas itu ya pakai Girocard, pakai ATM biasa gitu. Iya, pakai ATM yang kita punya di Jerman. Nggak perlu pakai credit card. Tapi beda kalau misal ke Swiss atau negara Eropa lain yang bukan masuk EU.
itu harus tetap pakai. Maksudnya yang mata uangnya mereka nggak pakai euro. Iya, karena mereka bukan part of European Union. Oke, jadi beda ya. Jadi nggak masalah ya dari segi imigrasi kalau masuknya juga kan kita lewat Amsterdam lagi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kan kok lama banget bisa sampai sebulan, emang boleh nih cuti lama? Jadi program dokter yang kayak aku jalanin ini sebenarnya sudah dianggap tenaga semi profesional ya, mungkin aku udah bilang berkali-kali ini. Dan model ini tuh kayak punya sama kayak pekerja profesional lain, dia bayar pajak, dia dapat asuransi, dia dapat hak cuti juga. Hak-haknya sama ya? Hak-haknya sama. Hak cuti ini 1 tahun adalah 30 hari kerja. 30 hari kerja loh. Jadi kalau sama weekend itu adalah hampir 1,5 bulan. Berarti dalam 1 minggu itu hanya dihitung Senin sampai Jumat, ya? Nah, dan aku pas itu kan Tias belum datang ke Jerman. Jadi tahun kemarin belum pakai liburan, dan itu bisa diakumulasi di tahun ini. Jadi total banyak banget liburan. Tapi masih tetap ada batasnya ya. Misal tahun ini nggak dipakai ya tahun depan hangus. Jadi cuma 2 tahun ini. Nah, jadi pas untuk liburan yang ini tuh aku ambil sekitar 21 hari. Tapi sama weekend jadinya sekitar 27-28 hari. Gitu ya. Jadi hampir 1 bulan. Dan supervisorku nggak ada masalah. Oh iya nggak apa-apa, pulang. Karena itu memang hak. Karena itu memang hak, dan semua orang nggak bakal nanya kamu mau kemana, kok kamu pulang, nggak bakal kayak they kerjaanmu don't masih care. ya. They don't care. Gitu. Nah, ini juga yang mungkin teman-teman perlu tahu, di masa-masa summer season ini banyak yang kekurangan tenaga kerja ya. Kayak misal supermarket, restoran tuh banyak banget yang buka karena di summer itu orang-orang semuanya pengen liburan. Pada ambil cuti. Iya, pengen liburan, dan bosnya atau supervisornya itu tidak memiliki hak untuk melarang. Ya udah, memang mau liburan ya udah gitu. Individu gitu kan. Individu. Hanya banyak kesempatan part time sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu. Nah, terus selama di Indonesia 1 bulan ngapain aja? Di Indonesia sebulan kita sebenarnya udah ngelis tuh tempat-tempat makanan. Kita mikirnya makanan terus sih pas itu ya. Ada karena salah satu motivasi pulang ke Indonesia adalah mau makan. Karena di apa sini yang susah. ada. Susah. Pergi kemana kan gak ada warung. Kalau di Indo kan kayak 2 meter udah ada penjual batagor, penjual bakso, apa. Akhirnya jadi kita motivasi utamanya adalah makan, jajan ya. Iya. Dan kayaknya pas malam kita sampai di rumah itu dibeliin bakso. Iya, udah kita request. Jadi udah langsung mengobati kerinduan. Gitu. Terus apa nih hal yang tidak terprediksi? Kan kita masih udah tinggal di Jerman, aku 8 bulan, kamu setahun, terus jadi balik Indo. Kan di sini tuh dingin ya. Di sini tuh dingin, kadang minus. Kebanyakan ya 5-10 itu kan dingin. Dalam 1 tahun lebih banyak dinginnya. Dan kalau musim dingin tuh susah banget cari matahari sebenarnya. Nah, sampai di Indo, pas di hari pertama, kedua, sampai di rumah itu kerasnya panas banget ya. Panas banget sampai keringetan. Dan ada di awal-awal ya, di momen-momen itu awal rasanya panas banget. Akhirnya kita pakai kipas angin. Awalnya yang kecil, terus jadi yang besar gede pokoknya ya, yang stand fan itu langsung mengarah ke tubuh gitu ya. Salah juga sebenarnya kita mutar. Harusnya misalkan dalam satu ruangan kita arahkan ke tembok. Iya, betul. Ya udah biarin. Itu muter. Jadi salah kita karena kayak rasanya panas banget, jadi diputerin lah itu. Iya. Malah. Akhirnya nggak sampai pagi, pokoknya jam 2 aku merasa nggak enak badan, muntah-muntah. Masuk angin muntah. Tapi kamu kok enggak? Enggak, aku kayaknya lebih tahan deh. Iya. Jadi aku rasanya sedih karena mau cuti kok malah kayak gini, malah sakit gitu kan. Saya. Aduh, itu baru recovery 2 hari kayaknya, dan muntah-muntah terus sampai bapak ibu kasihan. Akhirnya aku nanya ke ibu, Bu, kalau misal mau pasang AC gimana ya? Apa ibu nganggep kami berdua manja? Iya, kami udah orang yang manja. Tapi akhirnya ya udahlah, karena memang lebih nyaman di AC dan dananya kebetulan ada. Berbagai pertimbangan. Akhirnya ya udah kita pasang AC.
Dan ini AC pertama dalam sejarah keluarga kami. Iya bener. Jadi sebelumnya kita nggak pernah pakai AC. Ya karena dulu fan-fan aja. Fan-fan. Cuma nggak tahu rasanya Kayak panas. mungkin musim juga sih, karena kemarin kan lagi Panas banget. perubahan kan pancaroba. Kalau kita pulangnya sekarang mungkin beda, nggak tahu juga sih. Iya, Berbeda iya musimnya. benar. Akhirnya masuk AC. Sangat. Dan setelah itu alles good, semuanya oke. Iya, alhamdulillah liburannya jadi berjalan. Cuma lebih. tagihan listriknya naik. Terus habis itu sebulan di Indo gimana? Mungkin teman-teman pasti penasaran budgeting ya, termasuk Iya, beberapa orang. Kami emang nggak ketemu banyak orang pas di Indo. Ya utamanya ketemu keluarga, tapi ada beberapa orang yang nanya berapa sih biayanya? berarti kan tadi pesawat 1.600 ya kan? 1.600 tuh kali 15.000 ya mungkin sekitar 25 juta kalau sama keretanya ya kan? Terus kami memang udah ada ini dana yang untuk liburan khusus itu kan, jadi ya biar ya pakai dana ini aja gitu kan. Nah kita budgetnya kalau nggak salah sebulan 5 juta doang. Iya. 5 juta. Mungkin kalau di apa ya, kayak di resume gitu, untuk ini aja kali yang dihitung. Untuk tiket PP pesawatnya aja kan tadi 1.600. Terus habis itu tiket Munster Amsterdam Munster itu 2 orang 100. Yang tadi kan 1.670. Misal dianggap 1.700 ditambah 100, 1.800. Hotel di Amsterdam tuh kami dapat 130 yang dulu 115. Ya. Tapi kan dibulatkan dari 1.600 saya tambah 100 lagi. Jadi sekarang 1.900. totalnya 1.900. Terus habis itu tiket kereta di Indo itu kami dapat 750 ya, yang pas dari Jakarta ke Berarti Kebumen. kalau di rupiah berapa tuh? 1.900 kali 15.000 ya kan? Ya hampir 30. 30 juta 28 Iya, 28 tambah kereta PP juga mungkin 1 juta ya kan, 29 juta. Terus untuk makan beli-beli kemana-mana, terus ngasih keluarga anak kecil bocil-bocil 5 juta ya kan, 34 juta. Bisa 35. Iya 34 juta memang kerasanya banyak, tapi udah kami niatkan ya, karena udah, terutama aku sih 1,5 tahun aku belum pulang pengen ketemu orang tua, dan most of the time kita juga cuma stay di rumah aja. Kita paling cuma ke Jogja sehari doang. Sehari, ke Solo 3 hari. Ya, Dari itu. that's it, dari sebulan itu. Dan disclaimer juga, kayak selama kita di sini kita tuh nggak tipikal yang sering jalan-jalan jauh gitu kan. Dan jujur aku sebenarnya takut sih naik motor di Indo, karena di sini nggak pernah naik motor dan ada jalur orangnya nggak. Ada jalur sepeda, ada jalur mobil. Jadi Karena ada jalur orang itu kalau nyalip nggak barbar gitu loh. Tapi pas di Indo rasanya takut banget naik motor. Ya nggak tahu sih. Mungkin Jadi karena cuma nggak terbiasa. sekitar rumah aja ya. Sekitar rumah. Dan kami tuh setiap 2 hari switch. Jadi 2 hari di rumahku, 2 hari di rumahnya Tias. Ya itu sih. Senang sih bisa pulang. Alhamdulillah. Ya memang kayak kelihatannya besar banget biayanya segitu, tapi emang apa ya, kayak kami udah meniatkan tuh dari dulu. Maksudnya dari memang niatnya kalau bisa ya, kalau ada kesempatan dan memungkinkan, terus kondisi COVID-nya juga udah membaik, nggak ada karantina, kita mau pulang gitu. Jadi sebenarnya ditanya sih sama ibu kalau nggak salah, apa nggak emang sih pulang dengan uang segitu. Ya uang bisa dicari insya Allah, tapi ketemu keluarga kayaknya lebih penting deh. Lebih apa ya, banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Masalah. Oke, kayaknya udah panjang ya. Panjang ya 20. Udah panjang. Semoga info-infonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada ide topik yang perlu dibahas ya komen di komen. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita pengen jadi YouTuber. Oke, terima kasih terima semuanya. kasih. Dadah. Dadah.